Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segenap jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, segenap pengurus masjid yang saya hormati pula, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Termasuk di pagi hari ini, Allah beri nikmat kesehatan. Allah beri nikmat keimanan, kesempatan, bahkan tidak kalah pentingnya, yaitu nikmat kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita berharap dalam pengajian ini mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita untuk dapat menerima pemahaman-pemahaman agama yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada subuh hari ini mengkaji surah Fatir, yaitu surah ke-35 ayat 32. Dengan pokok bahasan manusia menyikapi kebenaran Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang ragu dengan kebenaran Allah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitab. Kemudian kami wariskan Alkitab. Maksudnya kami wariskan adalah kami berikan. Kitab adalah Al-Quran dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk tuntunan. Kepada siapa Allah memberikan kitab suci Al-Quran ini dalam bentuk pemahaman? Alladzina astafaina min ibadina. Kepada orang-orang yang kami pilih. Siapa orang-orang yang dipilih oleh Allah? Min ibadina. Dari kalangan hamba-hamba kami. Kita stop sampai sini dulu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh manusia yang ada di dunia ini, tentu saya tidak menyebut angka miliaran penduduknya, sebut saja dari 1.000 orang. Ya. Dari 1.000 orang itu dipilih oleh Allah sebagai penerima petunjuk Al-Quran.
Sebut saja 300 orang. Ya. Dari 300 orang, itu pun masih terpilih lagi. Masih terseleksi lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mereka itu faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang terkategori sebagai zalimul li nafsi. Orang yang zalim pada diri sendiri. Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada di antara mereka pula yang selalu hitung-hitungan dalam melakukan kebaikan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada pula di antara mereka yang selalu ingin terdepan, berlomba dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi dari 1000 orang terpilihlah 300 ya, sebagai orang-orang yang menerima petunjuk Al-Qur'an dari kalangan hamba-hamba Allah. Mengapa di sini ada semacam pengkhususan dari kalangan hamba-hamba Allah? Karena boleh jadi seseorang mengakui dirinya sebagai hamba Allah, tapi belum tentu diakui sebagai hamba Allah. Ada beberapa contoh seperti Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara mereka, di antara manusia, ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik, ya, yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tapi apa kata Allah? Wa mahum bimu'minin. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja seseorang mengatakan saya beriman, tapi belum tentu Allah mengakui keimanan. Ya. Kenapa demikian? Masih ada tipu-tipu dalam dirinya saat melakukan kebaikan. Kelihatannya baik itu orang bersedekah, padahal sedang pamer. Tapi apa yang saya sampaikan ini jangan digeneralisir. Semua orang yang sedekah jangan-jangan pamer, bukan begitu. Ya. Ada yang sedang taklim, ya, kelihatannya bagus berdakwah, padahal ingin diakui sebagai orang yang pintar. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang kelihatannya rajin itikaf di masjid, padahal di rumahnya ternyata sedang konflik dengan istrinya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa demikian? Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia itu. Para jemaah yang dirahmati Allah, di sisi lain kita dapati dalam surah Al-Fajr, ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu, dalam ayat itu? Astagfirullahaladzim, ya. Tentang nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang dalam zikir kepada Allah, dalam ingat kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Engkau dalam keadaan ridha dan engkau dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Apa selanjutnya?
fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, ini yang digaris bawahi di sini. Ya. Jadi kalau tadi di ayat sebelumnya ada orang yang mengaku sebagai muslim padahal tidak, ada ngaku sebagai mukmin, orang beriman padahal tidak, ya. Ada yang mengaku sebagai hamba Allah, belum tentu juga diakui oleh Allah. Siapa yang diakui sebagai hamba Allah mengikuti surah Al-Fajr di sini, mereka adalah orang yang tenang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bunyi ayatnya. Fadkhuli. Fa. Fa itu maka. Maka itu kata sambung yang menyambungkan sebelum kalimat itu dengan kalimat berikutnya. Dia adalah jiwa yang tenang dalam taat kepada Allah, ya. Dia adalah orang yang ridho kepada Allah. Dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah, maka nah gitu. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Apa berikutnya lagi? Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sampai pemahaman di sini kita berharap mudah-mudahan keberadaan kita sebagai hamba Allah betul-betul diakui oleh Allah. Ya, betul-betul diterima. Jangan sampai di dunia kita bicara-bicara tentang hamba Allah, di akhirat nggak ada nama kita. Nah, ini kan kecewa banget nih. Ya. Loh, apa begitu Ustadz? Bisa. Bapak ingat peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke surga, dalam dialognya bersama Jibril, apa kata Nabi Muhammad? Nah, wahai Jibril, kenapa? Kayaknya aku mendengar ini ada orang berjalan surga. Kata Jibril, memang ada. Tapi ini bukan cuma sampai situ. Kenapa? Aku ngerti nih cara jalannya nih. Ya. Jadi orang itu berjalan pakai bakyak. Bakyak itu apa ya? Apa? Hah? Iya, bakyak. Kalau orang Jawanya bilang apa? Rompa. Trompa. Ya. Jalannya pakai bakyak, gesekannya dikenal. Ini biasanya begini. Kalau saya kenal cara jalannya Pak Haji Firdaus, berarti udah kenal dekat dah. Sampai jalannya aja tahu cara jalannya. Nah, Nabi Muhammad tahu nih cara jalannya, gesekannya. Apa kata Jibril? Benar ya Muhammad, itu adalah jalannya Bilal bin Rabah. Tambah kaget Nabi Muhammad. Kenapa? Kok kan Bilal bin Rabah masih hidup? Memang betul. Muhammad, ada orang yang masih hidup di dunia, tapi surga sudah merindukannya. Sebaliknya, ada orang yang masih hidup di dunia, neraka udah kangen banget sama dia. Nah, sekarang coba-coba deh iseng-iseng kita bertanya nih, ngukur ibadah kita nih. Kira-kira orang model-model kayak kita nih dikangenin sama yang mana? Hah? Orang model kayak kita nih yang kangen surga apa neraka? Ya, tinggal di ini aja, bikin apa checklist dari mulai bangun malam terus sampai sehari-hari, lebih banyak baiknya apa enggak? Ya, kebaikan habluminanas bagaimana, kebaikan habluminallah bagaimana, produktivitas ibadahnya bagaimana, dan selanjutnya. Tinggal di list aja. Nanti ketahuan nilai totalnya nih. Kayaknya saya dikangenin sama yang mana nih? Nah, kalau sudah tahu, nah tinggal disikapi lah. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati buat kita semua orang yang beriman, jangan cuma mengaku sebagai hamba Allah, tapi jangan tidak diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ini malu banget, kecewa banget di akhirat nanti. Astagfirullahaladzim. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah,
itu pun punya tingkatan keimanan penerimaan ajaran Islam yang berbeda. Tapi ini masih kategori orang-orang yang terpilih. Nah, ya. Jadi kalaulah saya mengatakan sejelek-jeleknya di antara yang tiga ini masih orang yang dipilih oleh Allah itu. Ya. Siapa itu? Di ayat ini disebutkan dengan urutan yang terbalik. Disebut yang pertama tapi levelnya ketiga. Ya, disebut level kedua ya kedua, disebut yang ketiga itu level yang pertama. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka itu? Ya, orang yang sebetulnya sudah dipilih Allah, zalimun li nafsi. Orang yang zalim pada dirinya sendiri. Lalu kita coba mengkaji, Ustadz, kenapa orang yang sudah dipilih sama Allah kok masih disebut dengan sebutan zalim? Para jamaah yang dirahmati Allah, nah zalimnya pada dirinya sendiri. Kenapa dia berbuat zalim pada dirinya sendiri? Disebutkan dalam kitab tafsir Asbabun Nuzul Al-Imam As-Suyuti rahimahullah bitaqsiri bil amali bil Quran. Karena dia kalau beramal, mengamalkan Al-Quran, itu sifatnya ingin yang ringkas-ringkas. Ya. Asal. Mohon maaf Bapak-bapak, saya batuk ini udah 3 hari, jadi kenapa mereka dikatakan zolim pada dirinya? Karena dalam melakukan kebaikan selalu ingin yang ringkas. Pak, Bapak kok sholatnya begitu? Yang penting sholat. Ada nggak yang begitu, Pak? Ya. Pak, kok Bapak puasa begitu amat puasanya? Yang penting puasa. Ya, ada nggak puasa yang gaya-gaya Mbah Surip? Ya, pakai dalilnya naumus ini ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Ya, kok puasanya begitu? Yang penting puasa. Tanya lagi, kok Bapak ngajinya begitu amat? Yang penting ngaji. Dah, sampai akhirnya, kok Bapak jadi orang Islam begitu amat? Yang penting Islam. Nah, ada nggak yang begitu? Ya, ini kategorinya zolim. Zolim pada siapa? Pada dirinya sendiri. Kenapa? Stagnan dia, nggak berubah. Tidak mau mengalami kemajuan. Tidak ada progres, tidak ada harapan, keinginan lebih baik. Maka dia zolim. Tapi di kelompok ini, dia kelompok orang yang terpilih. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia melakukan kebaikan-kebaikan itu sifatnya apa? Asal. Asal ada aja lah, asal datang aja lah. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Beberapa waktu lalu saya khutbah Jumat di BTN Cikokol situ. Ya. Itu waktu saya khutbah dari mulai saya hamdalah mulai sampai doa selesai. Itu Bapak asik aja gini. Sesekali dia melirik saya. Sekali-sekali dia senyum. Nah, itu di Cikokol, bukan di sini. Ya. Nah, begitu. Nah, orang yang semacam itu, dia sholat Jumat. Tapi keberadaan dia sebagai makmum sholat Jumat, itu konsentrasinya boleh dibilang nggak ada. Ya, untuk mendengarkan khutbah, untuk berzikir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia lebih konsen dengan dirinya sendiri yang salah itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, sampai sini dapat kita pahami, orang yang tidak mau berupaya untuk maju, dia adalah orang yang zalim pada dirinya sendiri. Artinya apa?
Islam mewajibkan kita maju. Islam mewajibkan kita melakukan perubahan. Dan Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, informasi yang sederhana, saya punya pengajian Rabu pagi, sudah 15 bulan, dari mulai harapan kita yang ngaji 7 orang, 10 orang, ternyata dimulai dari 11 orang, sekarang sudah 49 orang dalam 1 tahun ini. Ngaji apa? Ngaji belajar baca Quran. Dari mulai Iqra. Pesertanya siapa? Rata-rata usia-usia pensiunan. Yang paling muda usianya 58 tahun. Itu peserta ngaji yang paling muda. Ya. Selalu saya himbau bapak-bapak, ya, ajak temannya yang nggak bisa ngaji supaya ngaji. Saya ajarin langsung. Ya, sama saya langsung. Subhanallah. Dengan metode percepatan. Kenapa? Sebab yang ngaji ini orang-orang yang sudah deadline. Sudah ada apa? Di pinggir-pinggir jurang kematian. Ya umurnya segitu. Yang ada 3 orang umurnya di atas 70. Belajar baca Qur'annya dari abatasa. Alhamdulillah dalam 1 tahun sekarang sudah lebih 10 orang yang bisa baca Quran. Sudah mulai masuk tajwid. Ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan, kalau orang tua itu nggak malu untuk menyesali dirinya, sebabnya begini Pak, salah satunya yang termuda itu, Bapak umurnya berapa tahun? 58 tahun. Dulu di kampung sudah pernah belajar baca Quran, baca juz amma barangkali. Pernah Ustadz, kira-kira usia 7-8 tahun. Lah ini sekarang sama saya baru abatasa. Iya Pak Ustadz, memang baru begini bisanya. Berarti usia 58 tahun, diambil 8 tahun, 50 tahun Bapak nggak pernah baca Quran. Betul nggak Pak? Bagaimana mau baca Quran? Bacanya aja nggak bisa. Saya bilang, untung loh Bapak masih hidup. Betul nggak Pak? Ternyata 58 tahun itu yang termuda. Yang 65, yang 66, yang 70. Masya Allah. Tapi happy Pak, enjoy. Ya, kenapa? Ngaji di depan saya paling 10 menit. Murajaah dengan pendamping-pendamping saya sekitar 20 menit. Sisanya 30 menit ngopi, ngeteh, nyemil. Karena ngajinya nggak bayaran, ngajinya sodako pakai konsumsi aja. Nah, silakan yang mau sedekah kopi, bawa dah kopi serenceng deh. Buat siapa? Ya buat bapak-bapak semua. Yang mau bawa kopi susu, kopi coklat, silakan. Yang bawa jahe, silakan. Nah, ya itu silakan. Bayarannya pakai itu aja udah. Gantian. Ada yang bawa singkong, bawa apem, beda-beda. Ayo itu makanlah dari bapak untuk bapak. Ternyata kopi susu segala macam surplus Pak Haji. Ada, ya. Nah, saya bersyukur bapak-bapak itu mau menyadari dirinya. Karena setiap pengajian itu yang durasi totalnya 2 jam, saya hanya kasih tausiah 10 menit, paling lama seperempat jam. Ya, untuk mengantar bapak-bapak yang itu. Saya bilang, di pengajian ini nggak ada wisudanya Pak ya. Nah, kapan wisudanya? Wisudanya nanti mati baru wisuda. Meninggal baru wisuda. Kenapa? 50 tahun nggak baca Quran itu perlu disesali. Itu yang 50 tahun, belum yang 60 tahun. Alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan. Ya saya yang lebih muda dibanding mereka, ya alhamdulillah istiqomah. Kenapa? Karena tiap ngaji pakai absen. Tiap ngaji pakai rapot peningkatannya. Ini di rumah baca apa enggak diketahuan. Kenaikannya ketahuan. Yang rajin baca naiknya cepat. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah itu artinya bapak-bapak itu tidak mau stuck. Dia apa? Mau maju. Alhamdulillah. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah. Pesertanya dari mana? Dari berbagai macam RW yang ada di kota Bumi. Termasuk dari Bumi Indah. Ya, Pondok Sejahtera. Ada yang ikut dari teman ke teman. Itu aja.
Ya. Jadi melalui cerita ini, kalau ada di antara kita, jangan malu-malu dah, ya belajar aja, ya, belajar. Termasuk ibadah-ibadah dari mulai air suci, bersuci, istinja dan segala macamnya, mumpung masih hidup. Kenapa demikian? Karena ada azab kubur khusus bagi mereka yang nggak ngerti istinja. Ya Pak Haji ya? Yang orang itu bersucinya nggak benar, baik bersuci kencing, BAB, bersuci mandi junub, nggak benar, itu ada azab kuburnya. Ya, khusus buat mereka itu. Oleh karena itu saya sampaikan, mumpung kita masih hidup, jangan malu-malu. Jemaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau dia orang jauh, ngajinya di mana? Di RW 8, Kota Bumi, di belakang GOR. Nah, di situ. Subhanallah. Kalau Bapak lihat pagi-pagi, itu rame, udah kayak gerenyak-gerenyak apa itu, tawon. Ya. Saya mulai ngaji jam 8, tapi setengah 8 udah pada datang. Alhamdulillah. Begitu istri saya ajak melihat, karena 3 bulan sekali saya ajak makan-makan Pak. Sayur lontong, kebuli, makan semua. Istri saya bilang sampai rumah, Di, udah pada pakai tongkat. Emang iya. Bagian ada 3-4 orang udah pakai tongkat. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan kajian kita. Tadi apa yang saya sampaikan sebagai sampel saja, jangan zolim pada dirinya sendiri. Ya, karena orang yang tidak mau maju, tidak mau berubah, itu orang yang zolim pada dirinya sendiri. Rasulullah mengingatkan kita, ittaquz zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah oleh kalian perbuatan zolim, karena perbuatan zolim yang kalian lakukan akan berlipat ganda kezoliman sebagai balasan Allah nanti di akhirat. Orang yang malas di dunia dengan nilainya min 5, bisa jadi nanti di akhirat min 50. Karena itu di akhirat kan berlipat semuanya. Ya. Oh, subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ini masih orang yang terpilih. Ya, yang terpilih tapi punya nilai level kedua, yaitu apa? Muqtasid. Muqtasid itu orang yang kalau mau beribadah pakai hitung-hitungan. Tapi menariknya dijelaskan dalam tafsir Asbabun Nuzul Imam Suyuti, yaitu apa? Mereka itu hitung-hitungan ya'malu bihi aghlabal awqat. Mereka berinteraksi dengan ajaran Islam mayoritas waktunya. Wah, gimana Ustadz? Bagaimana kerja saya kalau berinteraksi dengan ajaran Islam mayoritas waktu? Bagaimana membagi waktunya? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi Muhammad sebagai pribadi, dia bagus. Nabi Muhammad sebagai suami, dia bagus. Nabi Muhammad sebagai ayah, dia bagus. Nabi Muhammad sebagai tokoh masyarakat, dia bagus. Nabi Muhammad sebagai guru di masyarakat, dia bagus. Nabi Muhammad sebagai mentor pembinaan masyarakat, dia bagus. Nabi Muhammad sebagai komandan perang, dia bagus. Apalagi Pak? Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, dia bagus. Paling tidak Nabi Muhammad dengan kreativitasnya, eksistensinya, semuanya diakui oleh lawan dan kawan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi kalau ada orang bilang, bagaimana Ustadz berinteraksi dengan agama sampai mayoritas waktu? Semua waktu kita, semua itu bisa jadi ibadah. Satu, ketika kita bangun tidur, itu saja sudah bisa berinteraksi dengan agama. Betul? Bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di situ kita sudah mulai berinteraksi dengan agama. Masuk kamar kecil, apa doanya? Keluar kamar kecil, apa doanya? Bercermir, apa doanya? Berpakaian, apa doanya? Keluar dari rumah, apa doanya? Terus semua ada urusan. Melihat sesuatu yang menyenangkan, apa doanya? Melihat ada peristiwa musibah, apa doanya? Semuanya ada. Artinya kreativitas kita, urusan dunia kita enggak terhalang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hitung-hitungannya tuh begini. Pertama, contoh dalam masalah sholat. Tadi subuh saya nggak berjamaah nih. Berarti tadi subuh saya nggak dapat pahala berjamaah. Kenapa demikian? Ada dua pertimbangan sholat subuh itu. Satu, salatul jamaati afdalu bisab'in wa isyrina darajah. Orang yang melakukan sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibanding orang yang sholat sendiri. Sebagus-bagusnya Pak, kita sholat sendiri. Ya, Pak Haji Amir nih, nggak sholat subuh berjamaah. Dia di rumah, sholat subuhnya 27 kali sendiri. Kagak bakal ngalahin sholat subuh yang berjamaah tadi. Dengan imam kita tadi. Nggak bisa ngalahin. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla nisallal lail kullah. Artinya, atau kama qala Rasulullah, artinya siapa yang sholat subuh berjamaah, dia bagaikan orang yang sholat sunnah semalam suntuk. Coba Bapak bisa hitung kira-kira nih Pak. Dari Ba'da Isya sampai teng beduk subuh. Itu Bapak sholat 2 rakaat terus 2 rakaat. Itu kira-kira berapa rakaat itu? Dari jam setengah 8 dah. Ya, atau jam 8 malam, sebut saja sampai jam 4. 8 jam, betul. 8 jam sholat, sunnah sendiri. Tuh. Bapak sholat sendiri, itu tetap nggak bisa ngalahin pahala sholat sunnah, sholat subuh berjamaah. Nah, orang yang ngerti ini, dia selalu hitung-hitungan. Kalau bahasa gampangnya, aku incer, jangan sampai lewat subuh nih. Jangan sampai lewat. Nah, itu namanya hitung-hitungan. Kenapa? Ini momen berharga ini subuh. Masya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hitung-hitungan. Yang kedua, bisa jadi begini. Waduh, subuh nggak jamaah. Asar nggak jamaah. Zuhur nggak jamaah. Asar harus jamaah nih. Harus jamaah nih. Kenapa? Kalau enggak, minus nanti total nilai kita. Ya, itu dari sisi pahalanya. Kemudian mungkin juga maghrib, mungkin juga isya dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dari sisi ibadah sosial. Ya. Wah, itu Bapak Ali sodakoh, Bapak Burhan sodakoh, Bapak Cecep sodakoh, Bapak Didi sodakoh. Tapi kata Pangkos, kok saya belum juga nih sodakoh ini. Akhirnya dia datengin DKM. Pak, tolong dijadwal saya Pak, biar saya ikut bersodakoh. Masya Allah. Ini namanya muktasid Pak. Orang yang mau sodakohnya itu pakai hitung-hitungan. Hitung-hitungannya apa? Supaya dia terlibat. Nah itu hebatnya di situ. Bukan hitung-hitungan sebagai mustahik. Ada nggak yang hitung-hitungan yang mustahik? Oh enak nih Jumat berkah nih. Jumat berbagi. Ya, tapi dia daftar dirinya sebagai mustahik. Allah Akbar. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya apa? Dia orang yang ingin ya selalu ada hitung-hitungannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang pengusaha muslim mengatakan, saya pengen bawa nih harta saya ke kuburan. Orang yang gak ngerti bilang, Pak Haji, gimana bisa harta dibawa ke kuburan? Pak Haji mati, ya udah mati. Bisa. Gimana? Saya pernah ngaji kata Pak Haji. Supaya saya nggak repot bawa harta saya ke kuburan, saya titip ke masjid sebagai sedekah jariah. Ya, saya titip ke panti asuhan buat nyantunin anak yatim. Saya kasih kepada janda-janda tua dan semua kegiatan yang baik saya bantu sebisa saya. Apa yang saya sudah titipkan itulah yang bakal sampai ke kuburan. Yang masih di rumah, yang masih di saldo, yang masih di rekening, coba ya, kamu dia. Nah, ada berapa rekening Pak Mukti? Ya, subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah. Itu belum tentu sampai. Paling itu pastinya jadi warisan. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, jadi selalu ada hitung-hitungan. Ya. Dalam beribadah, berzikir, berwirid, itu juga ada hitung-hitungannya. Contoh,
Yang paling gampang zikir tahlil. La ilaha illallah. Kenapa? Karena itu afdalu zikri. Sebaik-baiknya zikir. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sempatkan waktu walaupun tidak banyak, ya 2 menit, 3 menit bertahlil sendiri aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 menit aja. La ilaha illallah. Wah, nggak bisa Ustaz. Mau buru-buru. Udah sambil naik motor. Bisa nggak? Bisa. La ilaha bisa. Jemaah yang dirahmati Allah, saya pernah praktekkan Pak. Ya, dari kota Bumi sampai ke Grogol, itu 1 juz selesai Pak Ji. Iya, 1 juz selesai. Ya, sedikit hafal, kemudian disetel tuh, ya, tilawah. Yang hafal itu kita ikutin sambil murajaah. Dari sini ke Grogol, 1 juz saya bisa itu bawa mobil, bisa. Ya, pulangnya ngetes hafalannya nggak disetel lagi, sama. Jadi berangkat 1 juz, pulang 1 juz, bisa loh, bisa. Ya, kenapa begitu? Saya bukan bangga, tapi saya punya orang tua ngasih contoh begitu. Itu almarhum bapak saya, Haji Nazarudin. Ya banyak hafal ayat Quran, setiap perjalanan itu mesti gitu. Subhanallah. Ya, para jamaah yang dan produktivitas kerja normal. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, siapa yang ketiga ini orang yang terpilih ini yang terbaik yaitu apa? Sabiqum bil khairat. Ada orang yang berlomba ingin lebih baik, ingin lebih terdepan. Subhanallah. Ya. Lalu Allah mengatakan, kalau bisa seperti itu, zalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat orang mau berbuat baik dengan yang terbaik. Jemaah yang dirahmati Allah, ambil contoh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada, ya kalau bahasa kitanya mah apa, negosiasi untuk soft di depan. Ya. Jadi ini di depan udah penuh nih Pak. Soft kedua bilang, Haji Amir, tuker deh softnya. Saya di depan, Pak Amir belakang. Enggak mau. 50.000, 50.000. Sampai begitu Pak, diumpamakan dalam hadis. Supaya Pak Haji Amir ke belakang, yang belakang pengen ke depan. Supaya dapat tempat di depan. Didoakan oleh 70 malaikat. Dia mau bayar 50.000. Subhanallah. Sampai begitunya dia pengen ya membeli akhirat dengan harta dunia. Gitu. Subhanallah. Nah, kita ini memang masih umumnya agak-agak susah. Umumnya, nggak semua. Ya, contohnya apa? Waktu sholat Jumat sebelum itu kan biasanya protokol, gitu ya. Para hadirin, bapak-bapak, dipersilakan mengisi soft terdepan. Itu biasanya yang sudah anteng di belakang nggak baru tuh. Susah banget itu majunya. Nah, saya baca dalam beberapa buku ada ulama besar dari Timur Tengah mengatakan memang itulah tanda-tandanya kita. Umat kita itu diajak majunya susah. Maju yang nggak pakai ongkos saja susah. Namun geser pantat doang. Jadi susah. Nah, oleh karena itu saya pesankan diri saya dan kita semua, kalau ada soft di depan kosong, udah nggak usah pakai disuruh. Kita aja tempatin diri kita. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang terbaik ya dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 32. Orang yang selalu ingin yang terdepan, ingin berada yang terbaik. Para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang barusan kita bahas itu masih lingkaran orang-orang beriman. Jadi tingkatan. Nah, nanti insya Allah bulan depan kita lanjutkan masih bab ini juga, yaitu apa? Tingkatan-tingkatan manusia memandang ajaran Islam. Ya, ada orang takwa bagaimana memandang Islam. Ya, ada orang munafik bagaimana memandang Islam. Ada orang murtad bagaimana memandang Islam. Nah, nanti insya Allah kita bicarakan pada kesempatan akan datang. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan semakin memberi manfaat. Terima kasih silakan kepada Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
zaman sekarang ini Pak Ustaz, orang-orang menunjukkan keburukan itu secara gamblang, tanpa malu-malu. Kenapa kita kebaikan harus kita sembunyi-sembunyikan? Apalagi kami sebagai pengurus masjid ini kadang-kadang perlu mempublis, perlu menginformasikan ke masyarakat kebaikan jamaah sebagai motivasi bagi jamaah-jamaah yang lain. Baik, itu benar, itu saya sangat setuju. Ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu benar. Jadi kebenaran itu memang harus ditunjukkan. Ya, orang-orang sohibul ma'asi, artinya para pelaku maksiat, mereka menunjukkan kok kemaksiatan mereka. Jadi kebaikan juga harus ditunjukkan. Setelah itu bagi orang yang melihat, warzuqna tiba'ah. Ya Allah, aku sudah lihat itu kebaikan di depan mata. Berikan kemampuan kepadaku untuk mengikuti kebaikan itu. Tapi juga untuk menjaga diri, wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang salah itu salah, yang jelek itu jelek, dan berikan kemampuan kepadaku untuk menjauhkan diri dari kejelekan itu. Jadi benar, kebaikan itu harus dipublish. Contoh, kita lihat di beberapa masjid, setiap ada acara peringatan Hari Besar Islam, dia bikin banner. Betul? Dia bikin spanduk. Itu syiar. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Begitu saya sampaikan ceramah semacam ini, itu ada yang bilang, Pak DKM, nanti peringatan Maulid, bannernya saya aja lah. Tuh. Bannernya saya yang tanggung jawab. Harganya berapa? Di total paling 300.000. Dihitung pahala, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Dia bikin banner cuma 300.000, yang ikut ngaji 100 orang. Bayangin, terbayar itu semua itu buat akhirat itu. Nggak ragu-ragu. Saya ambil contoh lagi. Ya, waktu saya masih taklim di Al Ikhwan dulu, ya, itu muazin pahalanya besar itu. Kenapa? Ngajak orang sholat. Ya, siapa yang muazin, dia jadi muazin, dia ajak berapa orang yang sholat, nah dia pahalanya itu dapat. Selesai itu isya, berebut azan, berebut pengen azan. Ya, terlepas dari bagaimana, tapi itu reaksi yang bagus. Saya setuju dengan Pak Ihsan, memang kebaikan itu harus ditampakkan. Jangan malu-malu kita kebaikan. Ingat zaman dulu kalau kita mau ngaji dari rumah bawa Quran, bawanya di sini kan ditampakkan gitu. Ya. Nah, kalau sekarang ya memang teknisnya beda-beda gitu. Ya, ada yang dimasukin ke tas, ada yang Qurannya di handphone, jadi susah ngetahuinya. Ya, gitu. Saya setuju kalau itu, Pak. Kebaikan harus ditampakkan. Ya, yang lain siapa? Waalaikumsalam. Agak keras sedikit. Itu hitungannya tuh di hadapan itu masih bagus ya Pak. Ya. Berarti apa ya? Kita kan mikirnya kalau ini pahalanya gitu. Ya. Asal-asalan gitu. Oh, ini contengannya ada. Saya ingat dulu Salah sunnah apa? Yang nggak ada dalilnya. Oh iya. itu gimana Pak? Kita memperbanyak ibadah itu kata orang itu nggak ada ininya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan beliau. Yang pertama, bagaimana itu orang yang asal-asal
Ya, dalam konteks materi malam ini, dia selalu ada, tapi sifatnya asal. Ya, apa contohnya? Kita hitung baik nih, karena ini kan baik semua nih. Yang tiga ini baik semua. Tahajud. Dia tahajud, walaupun seumur-umur 2 rakaat aja udah. Nggak pernah 4, nggak pernah 6, nggak pernah 8. Ya kan? Jadi contengannya sih tetap ada apa? Ke masjid. Dia kalau ke masjid biasa terlambat mulu itu. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Tapi contengan absennya ada, gitu loh. Ya, baca Quran. Nah, walaupun asal, tapi contengannya ada, gitu. Ya, jadi kalau ibarat buah, dia mangga yang nggak begitu bagus, tapi ada di keranjang buah-buah yang bagus. Akhirnya kebawa juga itu, Pak. Betul nggak? Nah, begitu. Kira-kira begitu, Amir. Analoginya seperti itu. Yang kedua, tentang suatu perbuatan yang katanya nggak ada dalilnya, nggak ada tuntunannya, itu bid'ah. Ya, para jamaah ini agak panjang penjelasannya. Ya, nah gitu. Tapi intinya begini, saya setuju dengan apa yang Pak Guru Agamanya Pak Haji Amir sampaikan, itu juga dijelaskan oleh para ulama. Ya, soalnya apa? Untuk memandang suatu kebaikan yang kita belum tahu dalilnya, lihat saja hablum minannasnya. Nah, gitu. Contohnya, sodakoh rutin, ya, tiap habis gajian. Dalil secara khususnya nggak ada. Secara khususnya nggak ada. Ya. Nah, kapan sodakoh itu? Kapan aja, nggak mesti nunggu gajian. Karena dalilnya fisarra'i wad dorro. Sodakoh itu kapan? Waktu lagi senang dan waktu susah. Jadi nggak pakai tanggal. Nah, ada yang nanya ke saya, ini termasuk di pengajian, seorang bapak. Ustadz, kalau bisa sodako itu jangan dicantumkan tanggalnya. Ya, ini semua nih, umpamanya nih, Pak Haji Firdaus atau Pak Ketua DKM, bapak-bapak, ya dalam rangka manajemen sodako, maka kami memberikan tanggal. Bapaklah yang mencantumkan, gitu, tanggal pilihan, tanggal 1, 2 atau 3 atau 5, 10, 15, terserah, itu teknis. Nah kata si penanya, kalau bisa jangan begitu Ustaz, nanti ada yang merasa terberatkan. Ya, nah angkanya juga kalau bisa jangan ditulis Pak Ustaz, seikhlasnya. Wah ini saya kesempatan menjelaskan, ada orang bertanya begitu. Ya, manajemen sodako itu penting. Contoh, saya jadi donatur di masjid ini, umpamanya tiap awal bulan antara tanggal 1 sampai tanggal 3. Berarti petugas di sini nagih ke saya. Supaya kalau saya lupa ditagih. Nah, itu kesempatan. Bagus. Daripada saya lupa nggak sedekah, ya kan? Nah, seperti itu. Dari sisi jumlah, ya, karena kita ingin lebih baik, ya minimal standarnya normal. Sebulan berapa? Sekian. Ya silakan dilanjutkan sesuai kemampuan. Kalau sifatnya sukarela, seikhlasnya, mari Pak, kita pakai dalil-dalil lingkungan aja dah. Nih Pak nih, ini ada list sodakoh. Ya, ada berapa orang nih yang sudah sodakoh? Ya, dari kira-kira 100 orang yang bakal didatangin, ini baru 20. Ada yang sodakoh 100.000, ada yang 75, ada yang 80, ada yang 50, ada yang 30, ada yang 10.000. Pertanyaan saya, itu yang suka ngeliat-liat list semacam itu, seikhlasnya, itu yang dilihat yang besar apa yang kecil? Hah? Yang kecil kan? Nah, itulah kesalahan kita memahami keikhlasan. Jadi anggapannya kalau keikhlasan seikhlasnya itu ke bawah. Padahal Bapak nanti kapan-kapan kita kaji bab ikhlas. Orang disebut ikhlas itu setelah berjuang. Itulah orang yang ikhlas. Gitu. Kalau belum berjuang itu belum disebut ikhlas. Namanya juga belum. Sudah mau berkorban, sudah mau lebih baik. Nah itulah orang yang ikhlas. Dan mohon maaf, dalam surah Al-A'raf, orang yang itu nggak bisa digoda oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kata iblis, semua hambamu bisa aku goda, kecuali hambamu yang ikhlas. Kenapa? Karena yang ikhlas selalu ingin lebih baik. Itu yang susah digoda oleh iblis. Oh.
Jadi selama ini salah kaprah. Apa tuh Pak Mukti? Kaprah itu apa ya? Salah paham. Kaprah itu artinya apa? Ya saya khawatir di sini ada yang namanya Bapak Kaprah. Dikit-dikit salah kaprah, dikit-dikit salah kaprah. Kasihan si kaprah itu. Ya. Bahasa mana? Kaprah itu Pak? Sunda? Nggak tahu. Ya, atau di istilah aja tuh. Ya. Kenapa begini? Ah, udah salah kaprah. Nah, kasihan kan si kaprah itu. Bapak disalahin dulu. Wah, nah. Kayak orang tidur, bangun tidur. Aduh, salah bantal. Padahal bantal mah nggak salah itu. Bantal aja selalu jadi tersangka. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ini dua pertanyaan, menurut saya pertanyaan bagus. Ya. Jadi ikhlas itu ya bukan sekedar, tapi ikhlas itu terus. Saya kasih contoh sebagai penutup. Ya. Dari rumah Bapak mau ke masjid ikhlas. Betul? Harapannya di masjid juga ikhlas. Pulang sampai rumah juga ikhlas. Tapi dari rumah yang ikhlas, di perjalanan ada dua. Ada yang memuji, ada yang meledek. Ini kira-kira ikhlas kita terganggu nggak? Hah? Bisa terganggu kan? Nah itu tadi. Jadi belum akhir tuh ikhlas kita, masih dalam perjalanan. Alhamdulillah deh, dari rumah ke masjid ikhlasnya bisa stabil. Di masjid, nah Bapak tahiyatul masjid, ya Bapak baca Quran, Bapak itikaf, ada yang mencela, ada yang memuji, ya, ada yang kasak-kusuk, tumben-tumben nanti orang. Nah pertanyaannya, masih ikhlas nggak digituin? Pulang ke rumah, ya kan? Apalah permasalahannya? Masih ikhlas nggak? Kalau perjalanan berangkat ikhlas, di masjidnya ikhlas, pulangnya ikhlas, selesai urusan, selesai dah. Satu poin. Nah, gitu. Itu pun masih harus dijaga. Kenapa? Karena Bapak berbuat baik, itu banyak mata yang melihat. Contohnya, Pak Jamir, saya ini berbuat seperti ini. Terinspirasi dengan Pak Jamir. Ah, apaan, kapan? Dulu mungkin kira-kira 2 tahun yang lalu, saya lihat Pak Jamir itu sambil ke masjid, melihat kotoran, ada sapu, dia nyapu. Itu saya lihat Pak Jamir itu 2 tahun yang lalu. Pak Jamirnya udah lupa. Subhanallah. Nah tinggal dua deh reaksinya Pak Amir. Kalau Pak Amir bilang, itu memang kebiasaan baik saya itu. Itu. Ya kan? Kalau itu kan jadi ria tuh. Yang 2 tahun lalu udah bagus, bisa terhapus. Itu gua. Memang beda saya. Ah itu beda. Memang kalian ingat amal baik saya aja udah lupa. Memang saya ini orang ikhlas begitu. Ya. Tapi kalau Pak Amirnya ikhlas, subhanallah. Ucapannya subhanallah. Nah, gitu. Ya, nggak usah dibilang, oh siapa dulu dong. Ya, ya, jadi gugur itu. Ya, jadi ikhlas itu masya Allah Pak, panjang urusan ikhlas itu. Ya, jangan-jangan ibadah haji Bapak yang udah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu bisa hilang pahalanya itu. Karena ria itu tadi. Nauzubillah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.